Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, saya ucapkan selamat berpuasa di bulan Ramadan. Kali ini bertemu lagi di YouTube sesi yang ke-8 yang saya beri tema Selamat datang bulan Ramadan. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim seluruh dunia. Karena pintu-pintu rahmat dibuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila telah masuk bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu rahmat. Sedangkan pintu-pintu neraka jahanam ditutup. Dan setan pun dibelenggu. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, bila saudara melaksanakan berpuasa, berarti melaksanakan rukun Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, dan berpuasa di bulan Ramadan, dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Melaksanakan puasa Ramadan berarti bertakwa. Allah sendiri yang memberikan jawaban ini kepada kita. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Melaksanakan puasa berarti diampuni dosanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Melaksanakan puasa berarti mendapatkan pahala yang berlipat ganda.
Dalam hadis qudsi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, setiap amalan anak Adam adalah untuk diri sendiri, dan setiap kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat kecuali puasa. Karena puasa itu adalah untukku, dan aku sendirilah yang akan membalasnya. Ia meninggalkan syahwat, makan, dan minum hanya karena untukku. Orang yang berpuasa memiliki 2 kebahagiaan. Bahagia ketika ia berbuka, dan bahagia ketika ia bertemu dengan Robnya. Dan sungguh, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum dari bau misik. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Melaksanakan puasa berarti mudah masuk surga dan terhindar dari neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu yang disebut sebagai Ar-Rayyan, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Dan tidak ada satupun yang masuk kecuali mereka. Tatkala ada yang menyeru, manakah orang-orang yang berpuasa? Maka mereka pun memasuki pintu tersebut, dan tak ada yang masuk dari pintu-pintu selain mereka. Hingga apabila mereka telah memasuki pintu-pintu tersebut, akan ditutup. Dan tidak ada lagi yang akan memasukinya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa 1 hari fi sabilillah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Keutamaan bulan Ramadan di antaranya, yang pertama, pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu
dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah, penuh rahmat, dan mustajabnya doa. Dan yang ketiga, bulan Ramadan bulan ibadah dan amal kebaikan. Sedangkan bagaimana dengan orang yang tidak mau berpuasa? Orang yang tidak mau berpuasa terbagi menjadi dua. Tidak mau berpuasa karena ingkar, dan tidak mau berpuasa karena malas. Yang pertama, mengingkari kewajiban puasa Ramadan dan meyakini bahwa khusus untuk dirinya terbebas dari kewajiban puasa, atau menganggap bahwa puasa yang wajib bukan di bulan Ramadan, dan masih banyak lagi contoh sejenis, maka yang demikian ini hukumnya kafir. Karena ia telah mengingkari salah satu rukun Islam yang disyariatkan kepadanya. Menurut Imam Zahabi rahimahullah berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu an, tiang-tiang Islam dan intinya ada tiga: syahadat la ilaha illallah, melaksanakan sholat, dan berpuasa Ramadan. Barang siapa yang meninggalkan salah satu dari tiga hal itu, maka dia telah kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, tidak mau berpuasa karena malas. Seperti orang yang mengakui bahwa puasa Ramadan adalah wajib, tapi ia tidak berpuasa karena malas. Menganggap remeh urusan puasa, dan karena mengikuti hawa nafsu. Atau tidak mau berpuasa tanpa alasan syar'i. Maka ulama berpendapat. Dan yang paling rajin adalah bahwasanya ia tidak kafir. Akan tetapi ia telah berdosa besar dan wajib bertobat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah
berkata, orang yang meninggalkan puasa karena malas atau meremehkan tidaklah kafir, karena hukum asalnya adalah seorang muslim masih dalam keadaan Islam sampai ada dalil yang menyatakan bahwa ia telah keluar dari Islam. Sedangkan orang yang meninggalkan puasa karena malas, tidak ada satupun dalil yang menyatakan bahwa ia telah keluar dari Islam. Berbeda halnya dengan sholat, karena sesungguhnya telah banyak sekali dalil dari Al-Quran, sunnah maupun atas para sahabat yang menyatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas, maka ia telah kafir. Demikian tema yang saya paparkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.